terlalu dipikirin. Udah banyak kok yang kayak gini, bukan cuma kita. Lagian belum tentu juga akan lo hamil. Sorry, selama ini gue keras sama lo. Jujur, gue tuh cinta sama lo dari awal kita ketemu. Tapi sorry, gue gak bisa serius sama lo nih. Karena lo lahir dari keluarga miskin. Gue takut nasib lo sama kayak Mbak Amel. Sekarang bukan waktunya buat kita nikah. Mungkin lo gak punya masa depan, tapi gue harus punya masa depan. Mau kemana lo? Lo gak boleh pergi. Lo milik gue. Dian, stop! Please, Dian, gue capek. Capek kenapa sih? Lo dari tadi gak ngapa-ngapain kan? Diam. Lo gak boleh pergi. Diam. Lepasin! Mau sampai kapan lo nahan gue kayak binatang peliharaan lo? Hah? Sejauh ini gue coba tahan perasaan ini, Dion. Lo tuh emang anak idiot, manja, punya hati, tau gak? Berani lo bilang kayak gitu? Apa? Hah? Lo mau pukul gue? Pukul! Pukul! Oh. Diam. Gue mau telepon Mbak Mayang. Barangkali itu bukan bayi. Mungkin aja lo karena kebanyakan makan seblak. Ngarep banget lo punya anak dari gue. Bagaimanapun juga posisi kita sudah cukup terpojok. Bahkan ibu gak habis pikir, kok bisa-bisanya Damar masuk ke dalam jebakan yang dibuat oleh Nikita. Semua ini sudah disusun rapi oleh skenario yang dibuat oleh Mbak Mayang, Bu. Jebakan ini pertama kali dimulai saat ibu mencegah Amel meminum jamu penggugur kandungan. Setelah itu Amel dan Mas Damar ribut besar, Bu. Hingga akhirnya Mas Damar memutuskan keluar dari rumah malam itu. Mungkin Mas Damar sendiri bingung melihat sikap Amel seperti itu. Bu, kalau posisi kita kayak gini terus, jujur saya rasa kita nyerah aja deh, Teh. Saya nggak kuat, Bu. Lihat Teh Amel diperlakukan kayak binatang oleh anak-anak ibu. Saya paham kekhawatiran kamu, Sania. Bahkan saat ibumu mencoba datang berkunjung ke rumah ini, saya sudah mewanti-wanti untuk tahan dulu. Saya bingung harus melakukan apa. Akhirnya apa? Jika saya mencoba berbaik hati terhadap ibu kamu, maka perjuangan saya untuk berakting jahat terhadap Amel itu akan sia-sia. Bu, ada baiknya saat ini kita mengalah terlebih dahulu. Kita ikuti aja dulu permainan mereka seperti apa. Betul, Bu. Supaya kita tahu juga langkah mereka selanjutnya. Saya sudah sampaikan kepada Damar untuk membawa kalian ke villa keluarga. Di sana kalian bisa berdiskusi dan membaca strategi Bagas dan komplotannya. Amel keberatan, Bu. Amel khawatir kalau misalkan harus meninggalkan ibu sendiri. Jangan khawatir, tidak akan ada yang bisa mencelakai saya ketika saya ada di dalam rumah ini. Bu, ada baiknya ibu tuh ikut bersama kita, Bu. Betul, Bu. Ibu harus ikut bareng kita. Saya tidak bisa meninggalkan berangkas yang ada di dalam rumah ini, karena di dalamnya berisi seluruh surat sertifikat aset kepemilikan Wijaya Group. Namun ada satu surat yang bikin saya makin khawatir. Bahkan suami saya menyebutnya itu adalah surat sakti. Isi di dalam surat itu bisa membolak-balikkan seluruh keadaan, bahkan bisa merampas semua warisan yang saya pegang saat ini. Saya akan tenang jika anakmu sudah lahir, karena seluruh harta warisan akan jatuh tepat ke tangan anak Damar. Dan sekarang saya harus menghadapi kenyataan jika anak Damar lahir dari rahim Nikita. Apa jadinya perusahaan Wijaya Group diakuisisi oleh perusahaannya Handoko? Akan semakin gusar tidur panjang suami saya, karena saya tahu betapa kerasnya perjuangan suami saya menghadapi kejam dan liciknya keluarga Handoko. Bu, Sania janji pastikan semua itu gak akan terjadi.
kita berdua tidak akan pernah menyerah, Bu. Apalagi pasrah sama keadaannya sekarang. Bu, Amel boleh minta tolong? Katakanlah. Jangan libatkan Sania dalam hal ini, Bu. Teh, jangan pernah berpikir kalau Sania tuh bakal ninggalin Teteh. Tolong, biar Teteh yang selesaikan ini semua. Iya, Teh. Jangan ngomong kayak gitu. Kenapa harus kamu yang menyelesaikan tugas ini? Mama, Mama juga harus terima. Besan! Ih, ya Allah rindu. Tadi ini atuh, ada adem ayam di rumah teh tanpa gangguan para siluman-siluman itu. Assalamualaikum, Alice. Waalaikumsalam. Mana ih cepet duit bensin? Ih, saya harus segera pulang kan Kang Asep lagi ada proyek kan. Sabar dulu. Ya lama kamu mah. Mari semuanya Marangga. Selamat datang Ibu Handoko. Gimana Bapak kamu? Ada di ruang meeting. Gimana pagi Ibu? Sudah breakfast kan? Kalau belum nanti saya ambilkan atau saya suruh staf untuk memberikan ke Ibu. Saya tidak punya banyak waktu. Nanti saya ke ruangan Bapak kamu. Kamu saya antar. Bu Handoko. Salut. Permainan Bu Handoko sangat menakjubkan. Kata demi kata yang membuat Ainun terjebak dalam perlawanannya. Saya sangat salut dengan Ibu. Terlebih kemarin saya melihat wajah Amel yang begitu tersiksa. Itu memberikan kesenangan tersendiri untuk saya. Saya makin yakin kalau semua ini berhasil dan harta Wijaya ada di tangan saya akan berikan kepemilikan proyek properti kepada keluarga Handoko. Namun, jangan terlalu berharap dulu Pak Bagas. Saya kenal Ainun. Istri dari mendiang Amir Wijaya itu, dia sangat pintar dan paham membaca situasi. Memang saya acungi jempol untuk ibu tiri saya itu Bu Handoko. Apa Ainun belum tahu bahwa saat ini kalian tahu kalau Ainun sedang berakting mendukung kalian untuk menyingkirkan Amel? Saya yakin 100% dia belum sadar bahwa kita tahu dia sedang berakting ingin menyingkirkan Amel. Namun apa jadinya jika Damar menolak menikahi anak saya? Apa jaminan saya untuk terus bermain peran membantu Anda merampas seluruh harta keluarga Wijaya? Bagaimanapun saat ini dia sudah terpojok. Jangan khawatir. Malam ini pasti akan ada diskusi untuk hari esok kunjungan ke rumah Bu Handoko. Pastikan berjalan dengan sempurna. Bila ada satu saja kegagalan dalam hal ini, saya pastikan saya mundur dari rencana kalian. Tenang saja Bu Handoko, percayakan hal ini pada saya. Lalu bagaimana dengan kepemilikan aset hotel? Tenang saja Bu Handoko, sebentar lagi Alia akan diangkat menjadi manajer umum. Hal itu akan memudahkan akses kita untuk menjatuhkan Damar. Seperti layaknya Bapak mengangkat Kusmaedi sebagai manajer di Toserba ini. Luar biasa kalian. Jadi hari ini Alia menjadi manajer umum hotel. Betul Bu. Ya halo Dion, Mbak, Dion minta tolong, bisa? kenapa? Mbak temuin Dion aja di kafe biasa. Oke. Kenapa dia Mbak? Ya entahlah Pak, paling juga dia lagi bikin ulah. Baiklah Bu Handoko, saya akhiri pertemuan saya hari ini. Saya ada meeting di luar dan harus segera berangkat. Sebagai rasa terima kasih saya, terima sedikit hadiah dari saya.
Alia, apa maksud kamu melakukan itu semalam? Mohon maaf Pak, saya bersedia dipecat jikalau saya telah melangkahi wewenang Bapak. Kamu kira setelah apa yang terjadi terhadap saya, ini semua dapat dimaafkan? Saya hanya menjalankan pekerjaan saya Pak. Tapi tidak seharusnya kamu bertindak tanpa izin dari saya. Saya hanya mengikuti prosedur pelayanan hotel ini Pak. Enak banget lepas dari tanggung jawab. Mas, gak usah pecat dia. Biar Sania aja yang ngasih pelajaran sama karyawan yang nggak tahu diri ini. Mohon maaf, Anda siapa ya? Berani bicara hal buruk tentang saya. Anda hanya beruntung karena terikat ipar dengan pimpinan saya. Alia, Sebentar Pak, saya tidak terima diperlakukan seperti sampah oleh wanita ini. Alia berhenti. Bapak mau saya berhenti? Bapak tahu kenapa saya melakukan semua ini? Di hotel ini saya merasa tidak pernah dihargai. Apa kontribusi hotel untuk saya? Mas, angkat Sania jadi manajer umum di hotel ini. Biar Sania kasih pelajaran satu demi satu karyawan yang gak tahu diri di hotel ini. Enak sekali kamu ingin jadi manajer. Saya yang lebih pantas untuk menjadi manajer umum di hotel ini. Kemampuan apa yang kamu miliki sehingga kamu mau jadi manajer umum di hotel ini? Anda menantang saya. Cukup ya, Mas, jadiin Sania manajer di hotel ini. Itu terjadi, saya akan menyebar berita tentang nepotisme di hotel ini. Sehingga semua karyawan di sini tidak akan tinggal diam. Baik. Jika itu kemauan kamu Alia, saya angkat kamu jadi manajer umum di hotel ini. Tapi tolong rahasiakan semua hal yang terjadi termasuk kelakuan saya selama ini. Mas, Mbak, tumben Pak cepat. Dapat video. Apa nggak sekolah? Iya Mbak. Masalahnya Anita. Kenapa Anita? Anita. Kenapa lo Anita? Mbak. Tapi Mbak harus janji dulu. Jangan marahin Anita. Terus jangan sampai Bapak sama Ibu tahu tentang masalah ini. Ini salah Dion, Mbak. Ya kenapa dulu Dion? Ya kalau misalkan lo nggak ngehamilin gadis miskin ini, ya gue nggak jadi masalah. Justru itu masalahnya, Mbak. Dion, apaan sih? Ya maaf, Mbak. Dion telat ngangkat. Lo, gadis nggak tahu diri. Jangan pernah mimpi bisa jadi ipar gue. Mbak, jangan marahin Anita, Mbak. Enggak lo ya, lo mau mbak tenang. Harus gue menghadapi satu lagi gadis miskin untuk gue terima di rumah. Ya Tuhan. Maaf Mbak, saya nggak berharap menjadi adik ipar dari kakak ipar seperti Mbak. Ajar lo ya. Kalau mau tampar Dion aja. Diam Dion. Jalang kecil. Masih untung ya gue mau bantuin lo saat ini. Tapi ingat, gue bisa beresin semuanya sendiri tanpa adik gue terlibat. Tapi perlu lo tahu, yang gue lihat tuh cuma adik gue. Ayo Dion pulang. Kita biarin jalang cilik ini hidup dengan kehamilannya. Lo gak usah ikut campur. Biar mbak yang beresin semuanya. Enak aja lo dituduh ngehamilin perempuan gila ini. Tolong saya Mbak, bantu saya Mbak. Saya masih punya masa depan Mbak. Saya janji setelah semua itu selesai, saya akan jauh dari dia Mbak. Aku hati Mbak aja Mbak.
dong tahu diri. Adik-adik gue tuh paling tahu mbaknya suka pelihara anjing. Tut. Halo Damar, persiapkan acara perjamuan makan malam di hotel malam ini dan undang Ibu Handoko beserta Nikita. Ibu akan menyampaikan kepada para investor perihal kehamilan Nikita malam ini. Baik, Bu. Alia, karena kamu sudah saya beri kepercayaan untuk menjadi manajer umum di hotel ini, tolong buktikan dengan menjamu keluarga Handoko malam ini. Jangan sampai ada sedikit pun kesalahan. Baik Pak, akan saya laksanakan dengan baik. Selamat datang dan selamat malam kepada seluruh tamu undangan, baik perwakilan dari para investor ataupun para eksekutif perusahaan Wijaya Group. Malam ini sengaja saya mengundang kalian semua duduk di sini dengan agenda khusus yang super dadakan. Tidak lupa saya mengundang Ibu Widya sebagai perwakilan dari PT Kalajaya. Seperti yang kita ketahui, beliau merupakan istri dari Bapak Handoko Kala yang kebetulan malam ini beliau tidak dapat datang karena pekerjaan yang lebih penting. Baik, saya akan langsung bicara terkait tujuan pertemuan kita malam ini. Berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, akhirnya saya akan menimang 2 cucu. Dan anak saya Damar tentunya akan memiliki 2 istri. Di sini akan menjadi sumber kebingungan kita di masa mendatang. Karena ada 2 pewaris sah untuk Wijaya Group. Oleh karena itu, hari ini saya memutuskan untuk penentuan siapa pewaris sah dari Wijaya Group melalui diskusi mufakat dari para investor ataupun eksekutif perusahaan, dengan tujuan agar tidak terjadi kebingungan di masa mendatang. Ingat, generasi kita akan melanjutkan perjuangan kita, Bapak Ibu. Oleh karena itu, untuk pertama saya akan bertanya kepada Damar. Damar, siapa yang akan kamu pilih untuk menjadi istri pertama? Tentunya ini akan menjadi ibu untuk pewaris sah dari Wijaya Group. Dengan alasan terkait hal itu, saya memilih istri pertama saja. Karena sesuai dengan tindakan dalam agama dan wawasan masyarakat. Saya keberatan. Terkait hal ini, anak saya mengalami kecacatan hukum. Kenapa? Karena anak saya merupakan pewaris sah dari Kalajaya. Secara garis besar, Wijaya Group harusnya bisa diakuisisi oleh Kalajaya. Karena pewaris sah Kalajaya melahirkan cucu pertama keluarga Wijaya. Betul, Bapak-bapak? Secara Ibu-ibu? bisnis memang akan menguntungkan berbagai pihak, Bu Handoko. Namun, secara garis besar Wijaya Group
tidak bisa seenaknya diakuisisi hanya karena keadaan seperti ini. Atau memang ini jalan pintas ibu untuk akuisisi perusahaan kita? Damar, kita membutuhkan pewaris yang jelas lahir dari rahim siapa. Karena yang kita butuhkan adalah seorang anak yang akan membawa bisnis kita lebih menguntungkan. Terlepas dari siapa yang akan menjadi pewaris utama keluarga Handoko. Bagaimana kalau kita tentukan nanti setelah kedua cucu kita lahir, Bu Ainun? Bagaimana? Baik. Namun pentingnya kita semua memiliki kesadaran untuk menjaga nama baik perusahaan kita masing-masing, Bu. Saya pun harus menjaga kedua menantu saya agar memiliki kehamilan yang sehat. Jangan khawatir, Bu Ainun. Saya akan membuktikan bahwa ini bukan niat saya untuk merebut warisan keluarga ini. Saya tulus terkait hal ini. Saya pun akan menjaga Amel. Saya punya hadiah untuk Amel dan anak saya. Ini adalah tradisi kami. Istri kedua menuangkan teh kepada istri pertama sebagai bentuk izin untuk memulai keluarga baru dengan suaminya. Ini adalah bentuk bahwa kami tidak berniat sedikit pun mencelakai Amel dan akuisisi Wijaya Group. Silahkan Nikita. Alia masukin sesuatu ke minuman itu bahaya buat janin teteh. Apa-apaan kamu? Apa alasan kamu menuduh Alia? Berbicara tanpa berpikir, dasar udik. Kalau begitu, kenapa Mbak Nikita dahulu aja minum? Kalau memang tidak ada niat buruk dan tidak niat untuk mengakuisisi perusahaan Wijaya. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya akan meminum teh ini sebelum Ibu Amel yang meminumnya. Akan tetapi, tanpa mengurangi rasa hormat Ibu Ainun, saya meminta satu permintaan. Apabila tuduhan dari Ibu Sania tidak terbukti, maka saya memohon izin kepada para investor dan perwakilan dari eksekutif perusahaan Wijaya Group untuk mengizinkan saya menjadi istri utama Bapak Damar Wijaya. Bukan hanya itu, Damar harus segera menceraikan Amel. Karena saya pun tidak tenang dengan kehidupan anak saya nantinya bila terus dicurigai seperti ini. Bagaimana Damar? Sepertinya semua orang di sini pun setuju akan pendapat Bila saya. tidak terbukti, Silahkan jadikan Amel istri utama dan ibu yang mengandung pewarisah keluarga Wijaya. Sebagai gambaran saja, Bapak Ibu, teh ini dipersiapkan langsung oleh manajer umum hotel ini, bukan kami yang menyiapkan. Ibu Alia, apa komposisi minuman ini? Sesuai prosedur dari kepala chef hotel, ini adalah teh chamomile dengan sedikit sentuhan melati dan rempah, Bu. Cukup. Baik, silakan diminum Nikita.
akhirnya kita mendapatkan keputusan yang bulat dan mufakat. Karena ini untuk kepentingan keseluruhan, akhirnya kita mendapatkan pewarisah dari PT Wijaya Group, yaitu Ibu Amel Wijaya.